datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rona Afifah Zulfikri, Sarjana Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil refleksi pembelajaran dalam mata kuliah Seminar Pendidikan Profesi Guru yang diadakan oleh Program Studi Matematika PGG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Berikut ini adalah profil diri saya. Nama saya Rona Afifah Zulfikri, Sarjana Pendidikan. Berikut ini adalah profil diri saya. Nama saya Rona Afifah Zulfikri, Sarjana Pendidikan, dan dibimbing oleh dosen pembimbing saya, Ibu Isna Farasanti, Sarjana Magister Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai beberapa hal. Yang pertama terkait identifikasi diri, yang kedua pengalaman belajar, yang ketiga pembelajaran bermakna,
Yang keempat, desain pembelajaran. Yang kelima, inovasi pembelajaran. Yang keenam, refleksi pembelajaran. Dan yang terakhir adalah rencana tindak lanjut. Untuk yang pertama terkait identifikasi diri, yaitu yang pertama adalah visi untuk pendidikan Indonesia. Visi saya yaitu mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, berbudaya, dan berdaya guna untuk membentuk insan Indonesia yang cerdas, beriman, dan berbudi pekerti yang luhur dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila serta memiliki keterampilan abad 21. Yang kedua yaitu visi saya terhadap sosok calon guru profesional. Visi saya yaitu menjadi guru profesional, inovatif, berpihak pada peserta didik, dan berkomitmen untuk mengembangkan keterampilan abad 21 dan membentuk generasi yang bercerdas, beriman, dan berbukti pekerti yang luhur melalui pendidikan yang inklusif dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Untuk mewujudkan hal tersebut, ada beberapa hal yang akan saya lakukan untuk mencapainya. Yang pertama, meningkatkan keterampilan dalam mengembangkan pembelajaran yang inovatif dan kreatif untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik. Yang kedua, mengikuti arus perkembangan teknologi untuk dapat menciptakan generasi yang berdaya saing secara global. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum dan kegiatan sekolah. Yang keempat, adaptif terhadap arus perkembangan zaman untuk meningkatkan keterampilan abad 21. Selama mengikuti pembelajaran pendidikan profesi guru di Universitas Veteran Bangun Nusantara, saya telah mendapatkan banyak pengalaman belajar selama 2 semester ini. Pengalaman belajar tersebut ada yang menarik, ada yang mungkin kurang menarik bagi saya, tetapi semua pengalaman belajar yang saya dapatkan selama mengikuti mata kuliah tersebut memberikan manfaat dan kegunaan tersendiri bagi saya untuk menambah pengetahuan dan wawasan saya sebagai calon guru profesional. Pengalaman-pengalaman belajar tersebut saya dapatkan dengan melalui berbagai mata kuliah. Yang pertama ada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, yang kedua pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, yang ketiga prinsip pengajaran dan asesmen 1, yang keempat praktik pengalaman lapangan 1, yang kelima perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia, yang keenam pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian dilanjutkan pada semester 2 yaitu pembelajaran sosial emosional, yang kedua yaitu prinsip pengajaran dan asesmen, yang ketiga proyek kepemimpinan, yang keempat praktik pengalaman lapangan 2, dan yang terakhir adalah computational thinking. Melalui pengalaman belajar tersebut, saya dapat merefleksikan proses belajar yang saya alami selama belajar mata kuliah tersebut, sehingga saya dapat menyusun sebuah desain dan inovasi pembelajaran. Dari berbagai mata kuliah yang saya alami proses pengalaman belajarnya, saya menemukan 2 mata kuliah yang menjadi pembelajaran bermakna bagi saya, yang menjadikan sebuah ide untuk menyusun sebuah desain dan inovasi pembelajaran. Pembelajaran bermakna yang pertama yaitu pembelajaran berdiferensiasi, dan yang kedua adalah pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran diferensiasi ini memahamkan saya tentang pentingnya mengenal dan memahami berbagai karakteristik serta kebutuhan belajar peserta didik. Melalui pembelajaran berdiferensiasi ini membekali calon guru, terutama saya, dengan kemampuan untuk merancang pembelajaran melalui diferensiasi konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Selanjutnya, pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional ini dapat memahami berbagai kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu, saya harus memiliki tanggapan dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan emosional dalam diri peserta didik dan bagaimana hubungan sosial peserta didik yang bisa saja mempengaruhi proses pembelajaran. Melalui kerangka kolaboratif dalam social emotional learning, dapat memberikan saya pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana siswa belajar dan berkembang secara sosial dan emosional.
Pengalaman belajar bermakna pada pembelajaran berdiferensiasi. Pada pembelajaran berdiferensiasi ini, guru dapat menyesuaikan berbagai metode, materi, dan penilaian berdasarkan kebutuhan dan kemampuan individu siswa. Ini memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara yang sesuai dengan gaya dan tingkat pemahaman mereka, serta menyediakan tantangan yang sesuai agar mereka dapat memperoleh dan memahami materi dengan lebih baik. Dalam pembelajaran berdiferensiasi terdapat 4 aspek diferensiasi. Yang pertama adalah diferensiasi konten, di mana dalam diferensiasi konten ini guru dapat menyesuaikan materi ajar sesuai dengan tingkat pemahaman dan kebutuhan mereka. Yang kedua adalah diferensiasi proses. Dalam diferensiasi proses ini, guru dapat mengubah cara siswa untuk belajar dan menyesuaikannya seperti melalui berbagai metode ataupun berbagai aktivitas. Yang ketiga adalah diferensiasi produk. Dalam diferensiasi produk ini, guru dapat menyesuaikan hasil akhir atau penilaian tugas untuk mencerminkan kekuatan dan minat siswa. Dan yang terakhir adalah diferensiasi lingkungan belajar, di mana guru dapat menciptakan suasana kelas yang mendukung dan memotivasi semua peserta didik dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman, seperti dengan mengatur tempat duduk yang fleksibel atau menggunakan alat bantu belajar yang variasi atau menentukan lingkungan belajar yang sesuai dengan latar belakang peserta didik. Selanjutnya, terkait dengan artefak pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, artefak dalam menentukan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, rancangan pembelajaran berdiferensiasi dan penerapannya melalui micro-teaching. Yang ketiga adalah review dan refleksi belajar pada topik merancang dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, artefak menentukan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Ini saya pelajari pada topik 3 melalui demonstrasi kontekstual. Dalam artefak ini saya dan kelompok saya menyusun sebuah ilustrasi pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi discovery learning. Dalam strategi pembelajaran ini berdiferensiasi diterapkan pada diferensiasi proses dan konten. Diferensiasi proses di mana guru memberikan bimbingan sesuai hasil kemampuan atau tingkat kemampuan peserta didik. Kemudian untuk diferensiasi konten, guru menyediakan berbagai macam sumber belajar yang dapat dipilih oleh siswa yang menyesuaikan dengan gaya belajar mereka, serta menyediakan LKPD sesuai dengan tingkat kemampuan mereka, di mana LKPD tersebut dapat disesuaikan dengan bimbingan yang tergantung pada diferensiasi proses. Selanjutnya yaitu artefak mengenai rancangan pembelajaran berdiferensiasi dan menerapkannya melalui micro-teaching. Yang saya sisipkan dalam artefak ini yang pertama adalah artefak modul ajar yang saya rancang, di mana dalam artefak tersebut saya menerapkan diferensiasi proses dan diferensiasi konten. Diferensiasi proses saya terapkan pada bimbingan yang diberikan oleh guru sesuai dengan tingkat kemampuannya. Yang kedua, diferensiasi konten, saya memberikan sumber belajar variatif yaitu dengan bahan bacaan dan melalui video pembelajaran. Kedua diferensiasi tersebut dapat mempermudah siswa untuk menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya, sehingga siswa akan lebih mudah untuk memahami materi pembelajaran. Yang terakhir adalah refleksi hasil belajar dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi. Setelah saya menyusun rancangan pembelajaran dan belajar dari topik 1 hingga topik 3, saya membuat refleksi dari apa yang sudah saya pelajari, apa pengetahuan baru yang saya dapatkan, dan bagaimana langkah-langkah dalam menyusun pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, pembelajaran bermakna kedua yang saya alami yaitu terkait dengan pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional atau social emotional learning menjadi lebih bermakna ketika siswa dapat melihat relevansi keterampilan yang mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Melalui latihan praktis dan refleksi serta interaksi dengan teman, siswa dapat mengembangkan keterampilan sosial emosional yang berguna untuk kehidupan mereka. Dalam kerangka
CASEL atau Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning, terdapat 5 komponen utama dalam SEL. Yang pertama yaitu kesadaran diri, yang kedua adalah manajemen diri, yang ketiga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yang keempat kesadaran sosial, dan yang terakhir adalah keterampilan sosial. Setelah melakukan refleksi dan mengalami pembelajaran pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional, terdapat artefak yang dapat mendukung hasil refleksi saya. Artefak pembelajaran sosial emosional terdiri dari 3. Yang pertama adalah modul ajar, yang kedua koneksi infografis terkait koneksi sosial emotional learning dengan topik lain, dan yang ketiga adalah modul ajar yang terintegrasi dengan SEL. Untuk artefak pembelajaran sosial emosional di sini ada 3 artefak. Yang pertama adalah modul ajar, yang kedua adalah koneksi SEL dengan topik lain, yang ketiga adalah modul ajar dan yang terintegrasi SEL. Yang pertama adalah modul ajar yang menerapkan SEL, di mana dalam modul ajar tersebut saya menerapkan SEL dengan pada beberapa aktivitas pembelajaran seperti dalam aktivitas mengorganisasikan peserta didik, kemudian juga ada aktivitas dalam membimbing penyelidikan. Nah, di mana dalam masing-masing aktivitas tersebut terdapat komponen SEL seperti misalnya dalam komponen siswa belajar secara berkelompok itu dapat komponen SEL yang diterapkan yaitu keterampilan sosial dan manajemen sosial. Yang kedua, di sini saya juga memberikan asesmen formatif. Asesmen formatif berdasarkan kompetensi sosial emosional dengan indikator yang sudah disesuaikan dengan masing-masing kompetensi tersebut. Artefak selanjutnya yaitu koneksi SEL dengan topik lain. Setelah saya belajar tentang apa itu SEL, saya dapat menghubungkannya dengan beberapa topik ataupun dengan beberapa mata kuliah. Beberapa topik lain seperti dengan hubungan SEL dengan hubungan interpersonal, kemudian SEL dengan kebahagiaan maupun dengan metode pembelajaran. Kemudian juga dengan mata kuliah yang sudah saya pelajari dalam misalnya dalam PPA, kemudian ada PPL, kemudian ada filosofi. Selanjutnya yaitu artefak yang terakhir yaitu membuat modul ajar dengan menerapkan SEL. Penerapan modul ajar dengan SEL dalam aktivitasnya kurang lebih hampir mirip dengan pembelajaran yang sudah pada artefak pertama, di mana untuk modul ajar yang ini saya menggunakan pendekatan SEL. SEL saya berikan pada beberapa aktivitas peserta didik, kemudian juga ada lembar emosi diri yang diberikan sebelum pembelajaran untuk mengetahui emosi peserta didik sehingga guru dapat menyesuaikan pembelajaran dengan emosi peserta didik tersebut. Hasil refleksinya seperti apa? Dari 2 pembelajaran bermakna yang sudah saya paparkan sebelumnya, saya mendapatkan ide untuk mendesain sebuah pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan mengintegrasikannya dengan social emotional learning. Mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional sangat memberikan manfaat yang besar. Dengan membedakan cara mengajar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa, serta mengembangkan keterampilan sosial dan emosional, saya dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung, yang mana hal ini dapat membantu siswa untuk merasa lebih diperhatikan dan termotivasi, sehingga mereka dapat meningkatkan keterampilan interpersonal mereka dan keterampilan sosial mereka dan dapat memfasilitasi pemahaman yang lebih baik terhadap materi pembelajaran yang diberikan. Kemudian desain pembelajaran yang saya susun, desain pembelajaran ini merupakan terdapat pada fase kelas 10 di mana elemen bilangan pada topik eksponen atau bilangan berpangkat. Desain ini juga menyakup profil pelajar Pancasila, kemudian dengan menerapkan model pembelajaran problem-based learning dengan pendekatan teaching at the right level and social emotional learning. Terdapat 3 tujuan pembelajaran di mana tujuan pembelajaran ini siswa dapat memahami konsep bilangan, kemudian menyatakan perkalian berulang dalam bentuk eksponen
atau bilangan berpangkat dan menerapkannya dengan pada permasalahan sehari-hari. Kemudian desain pembelajaran ini seperti di awal pendahuluan dibuka dengan pembukaan, kemudian siswa diberikan apersepsi. Apersepsi diberikan dengan menayangkan sebuah video tentang kasus COVID yang ada di Indonesia. Setelah peserta didik ditayangkan sebuah video kasus COVID di Indonesia melalui YouTube, peserta didik mengisi lembar emosi diri menggunakan media Mentimeter, di mana peserta didik akan menjawab pertanyaan untuk mengenali emosi diri dan bagaimana mereka mengelola emosi tersebut. Kenapa saya menggunakan media Mentimeter? Karena di sini hasil dari jawaban siswa dapat ditampilkan melalui proyektor sehingga saya sebagai guru dapat langsung memberikan refleksi terhadap emosi mereka dan dibantu dengan oleh para peserta didik. Yang kedua yaitu desain pada sintaks pembelajaran problem-based learning, yaitu mengorganisasikan peserta didik. Dalam mengorganisasikan peserta didik, menerapkan pembelajaran TARL, di mana peserta didik dikelompokkan berdasarkan tingkat kemampuan mereka. Ada yang kode A, di mana kelompok peserta didik mulai berkembang, kelompok B sedang berkembang, dan kelompok kode C yaitu kelompok yang mahir. Pengelompokan ini didasarkan pada hasil tes kemampuan kognitif mereka melalui tes diagnostik sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian untuk diferensiasi konten di mana guru menyediakan 3 jenis LKPD sesuai dengan tingkat kemampuan mereka, di mana LKPD kode A diberikan bimbingan yang cukup intens, kemudian kode B mulai dikurangi bimbingannya, dan kode C siswa secara mandiri mengolah informasi yang didapat dan menyelesaikan permasalahan. Selain itu, diferensiasi konten juga terdapat pada berbagai sumber belajar yang disediakan oleh guru, di mana guru menyediakan sebuah video, dan yang kedua adalah bahan ajar. Video ini saya ambil dari YouTube untuk membantu mereka dalam menyelesaikan permasalahan dalam LKPD, dan yang kedua adalah bahan ajar atau bahan bacaan yang dapat mereka gunakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan. Selain itu, saya juga memberikan beberapa kolom terkait muatan inovatifnya. Dalam hal ini yaitu pada profil pelajar Pancasila, misalnya dalam kolom yang kanan itu ada yang mandiri, kemudian berpikir kritis, itu adalah muatan terkait profil pelajar Pancasila. Kemudian juga muatan tentang 4C, misalnya ada communication, critical thinking, creativity, dan yang terakhir ada TIPEC, di mana sesuai dengan misi dan visi saya mengembangkan keterampilan abad 21 dan mengikuti arus perkembangan teknologi. Selanjutnya juga diferensiasi proses juga diberikan pada saat guru membimbing siswa, di mana kelompok mulai berkembang diberikan bimbingan yang lebih intens dan secara perlahan, kemudian yang sedang berkembang dikurangi bimbingannya, dan peserta didik dapat bertanya kepada guru dan guru dapat memberikan bimbingan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Dan yang terakhir adalah kelompok mahir, guru memberikan kesempatan kepada mereka untuk belajar secara mandiri untuk mengeksplorasi permasalahan dan memberikan validasi dan motivasi kepada mereka. Dan yang terakhir yaitu menerapkan social emotional learning, di mana social emotional learning di sini pada akhir pembelajaran melalui refleksi pembelajaran, di mana refleksi pembelajaran dilakukan dengan menggunakan media live worksheet. Siswa diarahkan untuk
mengevaluasi atau merefleksi terkait pembelajaran yang sudah mereka lakukan. Melalui refleksi ini, siswa dapat mengetahui hal apa saja yang sudah mereka pelajari dan hal apa saja yang belum mereka pahami dan bagaimana cara mereka untuk bisa memahaminya. Selanjutnya yaitu ini adalah video ketika saya melakukan praktik pengalaman lapangan yang pertama, di mana pada saat ini siswa melakukan tes diagnostik kognitif menggunakan media kuisis sebagai pedoman untuk saya memetakan peserta didik. Sedangkan untuk desain inovasi pembelajaran yang saya gunakan, saya menggunakan 5 media. Yang pertama adalah media yang pertama adalah PowerPoint. PowerPoint ini saya tampilkan melalui Canva. PowerPoint ini akan memberikan panduan kepada saya terkait aktivitas-aktivitas yang akan saya lakukan selama pembelajaran berlangsung. Yang kedua, LKPD. LKPD ini lembar kerja peserta didik, di mana disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Dalam LKPD ini juga diberikan disesuaikan dengan sintaks problem based learning. Jadi terdapat langkah-langkah yang harus mereka lakukan dalam menyelesaikan LKPD. Kemudian yang ketiga adalah Mentimeter. Mentimeter untuk merefleksi emosi peserta didik sebelum pembelajaran. Yang keempat adalah Livebox Sheet, digunakan untuk refleksi pembelajaran di akhir. Dan yang terakhir adalah Froggy Jams. Froggy Jams ini saya gunakan untuk asesmen diagnostik kognitif sebelum pembelajaran, di mana Froggy Jams ini berbasis pada permainan. Nah, terkait inovasi pembelajaran. Mengapa harus terdapat inovasi pembelajaran? Karena dengan menerapkan inovasi pembelajaran, guru dapat menyesuaikan metode pembelajaran untuk memenuhi berbagai kebutuhan siswa yang beragam. Kemudian, menjembatani kesenjangan pendidikan dan mengadaptasi perubahan teknologi serta sosial. Selain itu, inovasi membantu meningkatkan keterampilan kritis dan kreatif siswa yang sangat penting dalam menghadapi tantangan di masa depan. Sesuai dengan visi dan misi saya, di mana visi dan misi saya terkait dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, sehingga inovasi pembelajaran yang saya terapkan yaitu inovasi pembelajaran berbasis teknologi. Sesuai dengan desain pembelajaran tadi, terdapat 4 inovasi pembelajaran berbasis teknologi. Yang pertama yaitu Mentimeter, digunakan untuk mengenali emosi peserta didik dan bagaimana mengelolanya. Kemudian ada LKPD yang dirancang sesuai dengan kemampuan peserta didik. LKPD di sini saya masih secara manual, tetapi jika ingin menggunakan teknologi bisa menggunakan live worksheet atau media pembelajaran yang lain. Yang ketiga adalah live worksheet, digunakan untuk melakukan refleksi pembelajaran oleh peserta didik. Dan yang terakhir adalah Froggy Jams, dimanfaatkan untuk melakukan asesmen diagnostik kognitif. Nah, ini adalah Mentimeter, di mana nanti guru menayangkan Mentimeter itu melalui LCD proyektor dan siswa mengisi melalui handphone mereka, sehingga jawaban siswa akan langsung bisa ditampilkan di proyektor, sehingga guru dan siswa dapat langsung melakukan refleksi terhadap jawaban dan respon mereka. Yang kedua ada LK, menerapkan diferensiasi konten yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik. Terdapat 3 kode, yaitu kode A. Di sini guru dalam LKPD masih diberikan bimbingan secara intens untuk menyelesaikan. Terdapat 3 kode, yaitu kode A. Di sini guru dalam LKPD masih diberikan bimbingan secara intens untuk menyelesaikan permasalahan, di mana permasalahan ini saya angkat terkait dengan permasalahan kontekstual yang sudah dialami siswa, yaitu kasus COVID-19 dan mengaitkannya dengan eksponen, dan kemudian juga diintegrasikan juga dengan pembelajaran sosial emosional. Selanjutnya
Selanjutnya yaitu kode B, di mana mulai dikurangi bimbingannya, jadi hanya sedikit bimbingan dari permasalahan yang diberikan. Kode C di sini sudah tidak ada bimbingan sama sekali, sehingga siswa seharus secara mandiri menyelesaikan permasalahan dengan mengaitkan informasi yang diterima atau melalui sumber belajar. Selanjutnya yaitu live worksheet. Live worksheet ini saya terapkan di akhir pembelajaran untuk refleksi pembelajaran, sehingga melalui refleksi ini peserta didik dapat mengetahui seberapa jauh pembelajaran yang sudah mereka pahami dan apa saja hal yang belum mereka pahami, dan mereka bisa merefleksi perasaan mereka setelah pembelajaran, sehingga ini juga dapat dijadikan umpat balik bagi guru untuk merencanakan pembelajaran. Selanjutnya yang terakhir adalah Froggy Jumps. Froggy Jumps ini, dalam inovasi ini saya gunakan untuk asesmen diagnostik kognitif berbasis permainan. Berdasarkan pengalaman saya dalam menerapkan Froggy Jumps di PPL 2, siswa sangat tertarik dan cukup interaktif. Mereka mau mencoba, bahkan mereka ingin melakukan pembelajaran yang berbasis permainan seperti ini. Selain bisa digunakan untuk diagnostik, ini juga bisa digunakan untuk ice breaking. Ice breaking tidak harus dengan soal-soal, tetapi dengan pengetahuan yang lain. Sehingga ini cukup menarik dilihat dari visualisasi dan kemudian suaranya. Nah, berdasarkan belajar bermakna, desain, dan inovasi pembelajaran, terdapat refleksi pengalaman belajar selama mengikuti PPG. Saya menyadari bahwa untuk menjadi guru profesional, saya harus mampu memfasilitasi segala perbedaan karakteristik setiap peserta didik, mencakup pemahaman mendalam mengenai latar belakang kebutuhan dan potensi unik setiap peserta didik, serta kemampuan untuk mengadaptasi berbagai metode pengajaran agar dapat menggambarkan pengalaman belajar yang optimal bagi semua peserta didik. Selain itu, saya juga harus memperhatikan aspek sosial emosional peserta didik. Dengan memahami dan mengelola berbagai emosi dalam diri siswa, serta membangun hubungan yang sehat, saya dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan inklusif, meningkatkan hasil belajar dan kesejahteraan siswa. Kemudian saya sebagai guru harus merencanakan rencana tindak lanjut yang bisa saya terapkan setelah saya menyelesaikan studi pendidikan profesi guru ini, sehingga saya dapat menjadi seorang guru yang profesional. Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan yaitu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan berbagai pendekatan pembelajaran seperti TARL, CRT, dan SEL. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran yang variatif agar peserta didik dapat menguasai materi dengan baik. Yang ketiga, menciptakan hubungan positif dan suportif dengan peserta didik untuk menumbuhkan rasa saling percaya dan mengembangkan keterampilan sosial. Yang keempat yaitu menerapkan media digital atau teknologi untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Sekian terkait dengan presentasi hasil refleksi belajar saya, kemudian terkait dengan inovasi desain pembelajaran dan rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan setelah menyelesaikan studi ini. Semoga apa yang saya paparkan dapat menjadi hal yang bermanfaat bagi diri saya sendiri dan mungkin untuk orang lain. Sekian segala salah. Jika ada banyak salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.